Membayar pajak kini lebih mudah dengan hadirnya layanan online dan sarana pembayaran. Perhitungan objek dan kewajiban pajak lain dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT. Sebenarnya apa aja sih yang perlu dilaporkan di dalam SPT itu? Dan bagaimana cara melaporkannya? Simak wawancara berikut ini. Untuk karyawan itu punya kewajiban untuk melaporkan SPT PPh orang pribadi. Itu dilaporkan setahun sekali. Formulir untuk laporan PPh, laporan SPT PPh-OP itu ada tiga jenis ya. Nah, yang pertama itu form 1770SS, kemudian ada form 1770S, dan ada form 1770. Itu tahu nggak bedanya? Bedanya adalah Oke, bedanya kalau yang 1770SS itu untuk karyawan yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, kemudian penghasilan brutonya tidak melebihi angka 60 juta. Ya. Nah, form yang kedua itu form 1770S. Itu untuk karyawan yang memiliki penghasilan bisa lebih dari satu pemberi kerja, tapi dia tidak melakukan pekerjaan bebas. Kemudian total penghasilan setahunnya lebih dari 60 juta. Tuh, nah, satu lagi yang form 1770 itu untuk mereka yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Contohnya misalnya dia punya usaha gitu, nah kayak gitu pakai form 1770. Begitu kita punya NPWP, itu tuh kan sebenarnya kita sudah harusnya menyadari bahwa kita punya kewajiban gitu kan. Salah satunya adalah membayar pajak, kemudian melaporkan gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak lapor, itu pasti akan ada sanksinya gitu. Pertama, kalau misalnya dia telat lapor itu biasanya nanti dia akan dapat STP, surat teguran pajak ya. Nah, itu biasanya isinya kita kena denda kalau orang pribadi itu sekitar 100.000. Tapi kalau perusahaan itu 1 juta kalau telat lapor. Iya. Ya. Kalau sampai nggak bayar atau nggak lapor sama sekali gitu. Nggak lapor sama sekali, sebenarnya apalagi kalau tidak lapor sama sekali, kalau dia punya NPWP, mungkin bisa jadi nanti dapat surat teguran gitu ya, atau malah bisa berujung ke urusan pidana. Apalagi kalau lapor pun bisa juga kena pidana kalau dia melaporkan data yang tidak benar. Jadi gini, harta itu kan sebenarnya gini, penghasilan setelah kita kurangi dengan konsumsi, nah sisanya adalah harta kita kan, ya kan? Nah, nanti sisa penghasilan yang setelah dikurangi konsumsi itu kan berubah menjadi hartanya kalau kita konversikan, bisa menjadi barang atau bahkan menjadi uang dalam bentuk tabungan. Nah, barang-barang seperti itulah yang kita nanti laporkan. Jadi bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk kalau kita punya reksadana, atau kita punya saham, atau berupa barang, misalnya barang bergerak kayak kendaraan, gitu. Mau kendaraan roda 2, mau kendaraan roda 3, atau barang-barang lain elektronik misalnya gitu. Kita punya laptop, kita punya kamera gitu kan ya. Banyak ya. Ini kamera yang ini juga masuk. Banyak ya. Banyak gitu. Terus rumah, kita punya rumah. Bahkan kalau kita rumahnya masih cicil, itu pun kita laporkan. Udah masuk. Betul, masuk ke dalam aset kita. Nah, nanti di bagian hutangnya itu kita masukin juga kita hutang kita, itu sebagai kewajiban. Kewajiban.
Jadi nggak cuma harta yang dilaporin. Iya ya, kewajibannya Ya, pun betul. juga. Kewajibannya dimasukin. Jadi kalau untuk PPh Badan, itu yang dilaporkan adalah SPT PPh Badan. Itu formnya form 1771 gitu ya. Kalau orang kan tadi 1770 ya. Nah, itu sedikit lebih rumit daripada PPHOP karena apa? Karena yang dilaporkan adalah penghasilan perusahaan selama 1 tahun. Sehingga sebelum melaporkan SPT PPh Badan itu, perusahaan harus menyelesaikan laporan keuangannya dulu. Gitu. Setelah laporan keuangannya selesai, baru dia bisa melaporkan itu. Makanya waktu untuk melaporkan SPT PPh Badan itu lebih lama daripada waktu untuk melaporkan SPT PPHOP. Tahu nggak kapan dapat SPT PPHOP itu paling lambat tanggal 31 Maret. Iya, itu tahu. Ya. Nah, kalau PPh Badan tanggal 30 April. Oh iya, lebih sebulan ya, lebih lama Beda sebulan ya. sebulan, betul. Oke. Tapi sebenarnya sektor perusahaannya, bidang perusahaannya itu membedakan si form itu masih atau enggak? Enggak. Oh enggak, sama aja ya. Sama. 1771 itu. Untuk yang UMKM ya, kalau dia bentuknya bukan badan usaha, itu lapornya tetap pakai yang SPT PPHOP yang 1770. Penundaan bisa dilakukan itu. Jadi pajak itu memberikan kesempatan kepada orang pribadi maupun badan, kalau memang mereka masih memiliki kesulitan untuk melaporkan tepat waktu, kita diberikan kesempatan untuk melakukan penundaan selama 2 bulan, gitu. Tapi kita tetap harus mengajukan mengajukan dulu surat permohonan penundaan. Nah, pengajuan penundaannya tidak boleh melewati waktu yang ditentukan dari masa berakhirnya pelaporan. Jadi misalnya gini, kan PPHOP itu lapornya paling lama 31 Maret ya. Nah, kalau kita mau mengajukan penundaan sebelum 31 Maret kita sudah harus mengajukan surat penundaannya dulu. Gitu. Sehingga kalau surat penundaannya disetujui, kita boleh melaporkan sampai dengan akhir Mei, berarti kalau untuk PPh orang pribadi. Gitu. Kalau untuk PPh Badan kan berarti dia boleh melaporkan sampai dengan akhir Juni. Boleh berarti ya? Boleh. Sebenarnya. Boleh. Asal kasih surat dulu. Betul. Kapan, maksudnya faktor-faktor apa yang membuat kadang harus perpanjang gitu? Panjang. Jadi kalau orang pribadi kebanyakan karena kesibukan misalnya, sehingga dia belum sempat melaporkan. Kalau untuk perusahaan bisa jadi mungkin karena laporan keuangannya belum selesai. Sebelum melapor SPT, kita harus siapkan dulu pertama EVIN, kedua password kita, yang ketiga bukti potong yang form 1721A1, kemudian daftar harta dan daftar kewajiban kita. Nah, EVIN-nya udah pada punya belum? Kalau belum punya, segera daftar ke kantor pajak ya. Itu bisa mengajukan formulir pengajuan EVIN. Itu nanti pengajuannya dilakukan secara online. Untuk form 1770SS sama form 1770S, waktu kita lapor di DJP online itu ya, websitenya, itu pilihan kita itu nanti ada di e-filing gitu ya. Nah, kalau untuk yang form 1770 itu pilihannya nanti ada di e-report, bukan di e-filing ya.
untuk lapor online ya. Betul. Ada, kita pernah mengalami beberapa kasus yang seperti itu. Jadi tiba-tiba nih ya, pada saat karyawan tersebut lapor SPT PPHOP-nya dia, terus hasilnya dia kurang bayar. Nah, itu mereka kadang-kadang suka komplain ke kita, kenapa mereka masih harus bayar lagi kekurangannya, padahal setiap bulan kita sudah potong pajaknya. Nah, biasanya hal itu terjadi karena gini, karyawan itu pada tahun itu bekerja di 2 perusahaan yang berbeda gitu. Jadi misalnya dia kerja di perusahaan yang sebelum di Permata itu sampai dengan bulan Maret misalnya gitu ya. Kemudian dia join di Permata dari Maret sampai dengan Desember. Nah, kalau dia kerja di 2 tempat gitu kan dia nanti punya 2 bukti potong. Pada saat lapor, seluruh penghasilan dari kedua tempat itu digabungkan kan. Pada saat menggabungkan seluruh penghasilannya, kemudian pajaknya dihitung ulang, itu pasti akan terjadi kurang bayar. Karena apa? Karena PTKP-nya yang dipergunakan hanya 1 saja. Tuh, itu sering terjadi.